hari ini saya akan menyampaikan satu hal ya yang cukup menarik Bapak Ibu Saudara mengenai enlarge in capacity. Bagaimana kita bisa memperbesar kapasitas kita. Ya, Tuhan itu rindu memberkati kita. Percaya Bapak Ibu Saudara? Amin. Di dalam Yesaya dikatakan seperti ini. Yesaya 54 ayat 2 dan 3 saya akan bacakan atau kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Ini ya, Yesaya 54 ayatnya yang kedua, kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bagi bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Jadi siapa yang percaya bahwa Tuhan itu rindu memberkati kita? Bisa lambaikan tangan ya. Ini sudah ada janji loh Bapak Ibu. Berarti Tuhan itu memang sudah mau berkati kita. Nah, Tuhan siap. Tuhan rindu memberkati kita, menjadikan kita besar. Namun, siapkah kita menerima berkat yang dari Tuhan? Banyak orang bertanya, kapan aku ini diberkati Tuhan? Tuhan pasti berkati. Janjinya bahkan tertulis buat setiap kita. Seringkali yang menjadi permasalahannya itu adalah siapkah kita terima berkat itu dari Tuhan. Sama seperti saya punya satu botol ini Bapak Ibu Saudara. Ini isi airnya 330, benar ya? Kalau nggak salah ya 330. Mau saya isi dengan berkubik-kubik air, isinya berapa Bapak Ibu? Ya tetap segini, nggak bisa lebih. Justru akan tumpah semua. Kalau saya terus paksakan, kira-kira seperti apa? Akhirnya tekanan air itu juga bisa mengoyakkan wadah ya. Batu aja dikasih tetesan air, itu bisa bolong. Demikian juga kalau kapasitas kita 330 tapi dikasihin berliter-liter air dalam kurun waktu terus menerus. Ini akan koyak Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan itu mau dicurahkan buat setiap kita. Pertanyaannya siapkah kita terima berkat yang Tuhan mau kasih? Berkati aku Tuhan berlimpah-limpah. Kasih aku kepercayaan yang besar Tuhan. Sebesar apa kita siap menampung? Sebesar apa kita bisa menerima? Itulah kita hari ini sama-sama mau belajar. Kita punya kapasitas sama seperti botol ini. Tapi kita sama-sama mau dari yang kapasitas yang sekarang kita mau memperbesarnya. Katakan amin. Supaya janji Tuhan itu sungguh tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, ya, siapnya kita itulah yang dikatakan daya tampung atau kapasitas. Siapnya itu dinamakan daya tampung. Dan bukan kita yang menunggu Tuhan. Bukan Tuhan kapan. Bukan itu. Tetapi Tuhanlah yang menunggu kita. Kapan kamu ini siap? Kapan kamu ini bisa? Kapan kamu siap untuk terima berkat dari Tuhan? Karena itu ada 3 prinsip hukum kapasitas Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Tuhan memakai diri kita tergantung kapasitas kita. Tuhan tidak akan memakai kita itu melebihi kapasitas. Ya seperti tadi, kalau Tuhan kasih berkatnya itu terlalu banyak, kita tidak siap, kita sendiri akan koyak. Kita sendiri akan hilang dari Tuhan mungkin. Karena itu kapasitas atau berkat atau kepercayaan yang besar harus pula disertai dengan kapasitas yang besar. Berkat yang besar, kapasitas yang besar. Tuhan tidak akan bisa memakai kita melebihi. Karena itulah ketika itu Tuhan berbicara kepada Abraham. Abraham, lihatlah sejauh matamu memandang, sebesar itu aku akan berikan kepadamu. Katakan amin. Jadi bukannya Tuhan tidak mau, tapi tergantung kita. Karena itu Abraham melayangkan pandangnya sebesar sejauh yang dia bisa lihat. Berarti kapasitasnya Abraham segitu yang Tuhan mau kasih. Yang kedua, prinsip kapasitas. Ternyata kapasitas itu bisa diperbesar Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu bawa catatan, catat di dalam Matius 25 ayat 20 sampai 21 saya tidak akan baca. Kita semua tahu itu perumpamaan tentang talenta. Ada orang yang dikasih 2. Ketika itu tuannya pergi dan ketika tuannya sudah kembali, dia berkata kepada tuannya, Tuhan telah kasih aku 2. Dari 2 ini aku kasih kembali 2. Sehingga berapa Bapak Ibu? 4. Datang lagi 1. Tuhan sudah taruh kepadaku 5. Ku hasilkan 5. Jadi ada 10.
Ternyata benar bahwa kapasitas kita mungkin sebelumnya terbatas, tapi bersama dengan Tuhan itu bisa dikembangkan, bisa diperbesar. Dan prinsip yang ketiga, Tuhan memperbesar kapasitas kita sedikit demi sedikit atau step by step. Memperbesar kapasitas bukanlah instan atau melalui doa semalam. Bukan seperti simsalabim kemudian jadi besar. Tetapi butuh yang namanya proses, Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, memperbesar kapasitas adalah sebuah proses. Untuk mengubah komponen ini menjadi 660, 330 ke 660 pun butuh proses ya. Nah karena itu demikian pula hidup kita. Kalau kita berkata, aku mau dipakai lebih, aku mau diberkati lebih, aku mau dipercaya lebih. Berarti siap, bersiap. Bukan bersiap kepada berkatnya, tapi bersiap kepada prosesnya. Sebab melalui proseslah kita bisa diperbesar. Amin. Umumnya ada 4 cara pandang Bapak Ibu Saudara. Ya, yang mempengaruhi kapasitas seseorang. Jadi kita tahu bahwa kenapa ya kapasitas itu penting. Kita juga hari ini akan melihat ada 4 tipe umumnya orang yang memandang, orang yang punya cara pandang tertentu itu mempengaruhi kapasitas seseorang. Yang pertama adalah seorang yang pesimis. Orang yang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan. Dia melihat kesulitannya bukan kesempatannya. Siapakah orang yang di dalam tokoh ini? Kita lihat sama-sama di Bilangan 13 ayat yang ke-31. Bilangan 13 ayatnya yang ke-31 Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, ini berarti 10 pengintai ya. 10 pengintai itu berkata begini, bersama kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami ini seperti apa? Belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi orang yang melihat kesulitan di dalam kesempatan adalah orang yang pesimis. Dan ada di orang-orang 10 pengintai ini. Padahal 10 pengintai bukan orang sembarangan, orang-orang hebat. Dia dipilih pemimpin dari setiap suku yang ada. Tapi orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang luar biasa dipilih, yang dikasih kepercayaan, ternyata mereka juga bisa salah lihat. Dia fokusnya bukan pada kesempatan, tapi fokus kepada kesulitan Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia ini mengkerdilkan dirinya sendiri. Dia berkata bahwa aku ini belalang, loh kamu ini leader, kamu ini luar biasa, kamu ini orang hebat, kamu ini dipercaya. Tapi dia bisa berkata bahwa aku ini kerdil, aku ini kecil, aku ini seperti belalang. Ya, orang ini sukanya itu bilang nggak bisa dulu. Kayaknya susah dulu. Di mana-mana pasti ada kesulitan ya Bapak Ibu Saudara. Nggak mungkin nggak ada namanya kesulitan, nggak ada. Pasti ada yang namanya kesulitan. Tapi orang yang pesimis, dia melihat kesulitan itu terlalu besar sehingga dia tidak bisa berjalan. Dan pada akhirnya dia akan menjadi penonton saja. Penonton kesuksesan orang lain. Dan dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Kelihatan memang aku beda. Kelihatannya memang aku gak bisa. Pilih kasih dan lain sebagainya. Tipe ini sering berkata bahwa dirinya tidak punya kemampuan apa-apa. Padahal ia belum memaksimalkan apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Kita bukan tidak punya apa-apa, semua orang dikasih satu talenta sama Tuhan. Tapi apakah kita sudah memaksimalkan yang kita punya? Orang yang pesimis berkata bahwa aku gak bisa apa-apa, aku gak punya apa-apa, ya makanya kenapa aku ditakdirkan seperti ini. Banyak sekali kemampuan yang ia miliki yang tidak dimaksimalkan dan kemampuan itu tertahan Bapak Ibu. Ditahan oleh apa? Oleh ketakutan dan pemikirannya sendiri. Ya sama seperti 10 pengintai itu. Apa yang dia lihat, itu kan dia pikirkan. Apa yang dia pikirkan itu dia percayai. Sehingga muncullah ketakutan. Dan tidak hanya untuk dirinya sendiri. Tapi dia berkata kepada seluruh bangsa itu. Aku enggak bisa. Bahaya, kamu jangan ke sana. Itu loh bangsanya besar-besar. Sehingga orang ini tidak akan pernah bisa masuk ke sana. Tidak pernah bisa, padahal tinggal selangkah lagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Tipe yang kedua adalah tipe realistis. Ya, yang cenderung mengikuti arus. Kemana arus ada, disitulah saya ada. Kita lihat sama-sama tokohnya di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-7. Yohanes 6 ayatnya yang ke-7. Merupakan kisah dari Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau kita lihat di Yohanes tidak tertulis, tapi kalau Bapak Ibu baca di Matius, ketika Yesus itu sudah
sama-sama dengan banyak sekali orang mengajar. Sudah malam, sudah sore. Murid-murid berkata, Tuhan, pulang semua orang-orang ini ke rumahnya. Mumpung di sana itu ada desa, mereka bisa makan di desa-desa. Maksudnya tuh sebarkan mereka itu disebar. Karena kita enggak bisa kasih mereka makan. Nah, siapa ini orang yang realistis di tengah kisah ini? Di Yohanes 6 ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Bapak ibu saudara yang gak salah loh sama Filipus. Memang dia cuma punya 200 dinar. Dan gak cukup untuk membayar semuanya. Gitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan itu kasih kita pikiran, kasih kita logika, kasih kita akal budi. Tetapi Tuhan juga kasih kita kuasa. Katakan amin. Ada supranatural yang gak bisa diceritakan, hanya bisa dialami, hanya bisa didapat ketika kita masuk dalam kedalaman tertentu. Ketika kita berkata bahwa aku ini anak raja, berarti aku tuh juga punya apa yang Tuhanku itu punya. Membuka setiap kemustahilan, membuka setiap mujizat. Dan kita itu harusnya biasa dengan itu Bapak Ibu Saudara. Kita jangan menjadi orang yang malah, loh kok bisa ya, gak mungkin. Bukan seperti itu. Karena kita ini anak Tuhan, anak raja, kita mewarisi. Tuhan itu berkata sebelum dia terangkat, engkau akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang kau lakukan. Itu firman Tuhan. Tuhan ingin kita ini jauh lebih besar. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya Injil diberitakan. Karena itu mujizatnya itu juga melekat dalam hidup setiap kita. Filipus orang yang realistis. Tetapi puji Tuhan, di depan matanya dia melihat bagaimana cuma 5 roti dan 2 ikan. Dia lihat Yesus mengangkat dan Yesus membagi-bagikan. Bisa memberi makan 5.000 orang. Katakan amin. Bersyukur harusnya Filipus itu ya. Oh ternyata aku pikir itu tidak mungkin. Ternyata di depan mataku aku bisa melihat mujizat itu di luar logika. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Tipe yang ketiga adalah tipe yang optimis. Kebalikan dari pesimis. Orang ini adalah melihat kesempatan dalam kesulitan. Yang tadi kesulitan yang dilihat, yang di zoom. Orang yang optimis melihat kesempatannya yang di zoom. Kalau ada kesempatan, aku masuk. Pasti ada kesulitan, iya. Tapi aku melihat suatu kesempatan untuk aku bisa, suatu tantangan, kesempatan untuk aku bisa ambil. Memiliki sudut pandang yang positif. Mempunyai kemampuan planner masa depan. Jadi dia tahu bahwa ada kesempatan, berarti habis ini aku begini. Kalau di tengah ketemu ini nanti bisa seperti ini. Ya jalanilah seperti itu ya. Nah siapa ini Bapak Ibu Saudara? Tadi di bilangan 13 ayat yang ke-30. Yaitu Yosua dan Kaleb ya. Sebenarnya saya sangat ngefans itu sama Kaleb ya. Bukan semua suka ya. Tapi saya itu suka sama spiritnya Kaleb. Bahkan sampai usia 80 dia masih minta tanah Hebron. Nah Kaleb ini datang ketika 10 pengintai itu kasih sesuatu yang sulit. Tapi Kaleb kasih kesempatan. Di dalam bilangan 13 ayat 30 dikatakan seperti ini. Ya bilangan 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Loh beda Bapak Ibu Saudara. Sama-sama keadaannya tapi punya pemikiran yang berbeda. Setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Ayo kita miliki sudut pandang yang optimis. Melihat kesempatan itu lebih besar daripada setiap kesulitan yang ada. Ketika orang lain berkata tidak mungkin, orang ini akan menjadi orang yang pertama berkata bahwa aku akan coba. Aku akan coba, aku pasti bisa. Bapak Ibu Saudara, amin. Dan tipe yang terakhir ya adalah progresif. Ya, mungkin kita pernah pasti jadi pesimis. Kalau kita hari ini ada di sana, ayo pindah yuk ke realistis, ayo pindah yuk ke optimis, ayo kita pindah ke progresif. Ini yang terakhir. Orang yang tidak peduli dengan kondisi sesulit apapun, mereka akan selalu punya ide, inovasi, dan solusi untuk setiap permasalahannya. Mungkin gak langsung ya, tapi dia selalu punya semangat, sesusah apapun akan aku lewati. Ya, tidak ada tembok yang kotanya tidak bisa ditembus, yaitu mungkin salah satu progresif dari regional kita ya Bapak Ibu Saudara. Ya orang yang seperti itu, orang yang terus mau mencoba ya. Dan ini bedanya, ketika dia mencoba, ketika dia bergerak maju, kalaupun ia gagal, ia akan mencoba bangkit lagi. Gak pernah, ya apakah sakit? Ya pasti sakit. Apakah malu? Ya pasti malu. Apakah capek? Ya pasti capek. Apakah sedih? Ya pasti sedih. Tapi dia tidak berhenti di tengah jalan. Orang yang progresif, dia akan terus bangkit, dia akan terus mencoba. Dia akan cari jalan. Ya mentalnya itu mental apa ya Bapak Ibu ya?
Beda mentalnya ya, mental progresif. Siapakah dia? Ada di dalam Markus 10 ayat ke-48. Ya, ternyata ada seorang buta ya bernama Bartimeus. Ini mencontohkan orang yang progresif. Satu ketika Yesus itu ada di kota Yeriko, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika itu namanya seorang Yesus datang, orang-orang berbondong-bondong datang ke sana. Melihat siapa itu Yesus, seperti itu ya. Nah, banyak orang mengkerubuti. Bartimeus ini juga ada di pinggiran. Dia buta, gak bisa lihat Yesus, tapi dia bisa merasakan karena banyak orang, suara kaki orang itu mungkin mengeluh-elukan Yesus. Dia juga butuh Yesus, dia juga ingin Yesus, dia cari ide. Kalau aku ini buta tapi aku tidak bisu. Dia ngomong, Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, Yesus, Yesus gitu. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, ini kan sudah dari buta, dari lahir ya. Ya koncop, maksudnya sudah kenal lah orang lingkungan itu. Ya malu ya kan, ini loh ada orang penting datang, ini kok teriak-teriak. Makanya di ayatnya yang kita lihat sama-sama, di ayat yang ke-48, orang-orang tuh suruh dia diam Bapak Ibu Saudara. Ini, ya sebentar saya tidak ketemu ya. Ada, nah ini, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Ya, malu, gitu loh. Iya dia ada, wis kamu kan buta, wis kamu dimo gitu loh. Biarkan lewat, malu. Namun semakin keras ia berseru. Anak Daud, kasihanilah aku. Makin Bapak Ibu keras. Pokoknya ya apa caranya supaya Yesus itu datang sama dia. Yesus tuh lihat dia meskipun dia itu harus malu. Enggak apa-apa gitu ya. Next. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Kemudian lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Menanggalkan jubahnya itu maksudnya apa? Maksudnya ialah masa lalunya dia. Seorang anak Timeus yang buta itu. Masa lalunya dia yang mungkin dihina orang. Dia mungkin merasa bahwa dia pernah gagal, disuruh diam, minder. Gitu ya, ya malu ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin ketika mau maju, ketika kesempatan itu datang, ketika kepercayaan itu datang, kadang kita nggak siap kan. Kadang kita ngerasa, siapa ini kok aku dipakai, siapa ini kok aku terima. Kadang kita nggak bisa lepas itu, sehingga nggak bisa dapat apa yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita. Tapi Bartimeus ketika dipanggil Tuhan, dia lepaskan itu Bapak Ibu Saudara. Dan dia bangkit berdiri, dan dia disembuhkan Tuhan. Amin. Kalau kita gagal, coba lagi. Kalau mobil kita ditabrak orang, kita tidak akan tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Ya kalau pesok sedikit misalnya gitu, tidak akan tinggalkan. Kita tidak akan biarkan itu, ya sampai tujuan. Karena aku belum sampai ini. Ditabrak orang ya memang, tapi aku belum sampai, aku harus selesaikan sampai selesai. Demikian pula hidup kita. Jangan hanya kegagalan, itu membuat kita berhenti di tengah jalan. Padahal Tuhan masih kasih kita jalan yang begitu panjang. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan fokus kepada kapasitas yang nampak. Fokuslah dengan kapasitas yang di dalam, kapasitas yang tidak nampak. Apa kapasitas yang nampak? Seperti produktivitas, kemampuan, efektivitas. Itu semua bisa berhasil. Itu semua ada karena manifestasi atau hasil dari kapasitas yang tidak nampak yang di dalam. Setuju ya? Banyak orang berkata begini, "Waduh Bu, overload ini pekerjaannya terlalu banyak." Ya, nggak cukup ini. Mungkin sampai tahun depan nggak bisa terima orderan. Ya, tuh bukannya berkatnya itu nggak mau, tapi kamu yang stop. Kapasitasnya nggak cukup kan? Tapi kalau kita perbaiki mungkin yang di dalam, apa? Bukan yang mesinnya, bukan mungkin ada mungkin manajemennya atau apa segala macam ya. Bisa. Mungkin dengan 24 jam yang sama menghasilkan berbeda. Amin. Jadi jangan fokus kepada yang nampak aja. Justru kapasitas diperbesar. Itu terlihatnya itu dari fisik. Tapi sesungguhnya pengaruhnya itu dari dalam. Karena itu ada 3 kapasitas yang bisa kita perbesar. Yang pertama adalah kapasitas pikiran. Katakan sama-sama kapasitas pikiran. Ya, yang dimaksud adalah perubahan mindset Bapak Ibu Saudara. Karena apa yang kita pikirkan itulah yang kita percayai. Yang kita percayai itulah yang akan kita lakukan. Kalau kita ingin Tuhan berkati kita, kalau kita ingin misalnya Tuhan pakailah hidupku gitu ya. Itu kuncinya bukan di Tuhan, kuncinya bukan di luar, tapi kuncinya di dalam pikiran kita. Banyak sekali kita minta iya, tapi kita enggak mau merubah mindset kita, merubah pikiran kita. Kalau kita enggak bisa merubah
Kalau kita tidak bisa pergi dari mindset kita yang lama, ya kapasitas kita cuma segitu Bapak Ibu Saudara. Karena bagi boro-boro mau berjalan, boro-boro mau bertindak, kita sudah nggak percaya. Boro-boro kita percaya, kita nggak pikirkan itu. Tapi kalau kita bisa pikirkan, kita bisa capai. Kenapa? Karena semua dimulai dari kita. Apa yang kau pikirkan, itu yang kau percayai. Benar ya? Mau masak aja, bahan tuh macam-macam loh Bapak Ibu. Saya belajar masak kan saat pandemi, masak soto itu banyak ternyata. Soto itu ada yang macam-macam ya. Bapak Ibu lihat di YouTube. Ya ada yang kunyitnya segini, ada yang kunyitnya segini, ada yang sama-sama satu ekor ayam. Tapi bisa macam-macam bumbu. Mah, ini loh mah dari YouTube mah, soto ayam mah. Cok percaya YouTube, kan gitu ya. Mama is ahli. Loh ini mama, kunyit mama kurang. Wis to, ini bener, puluhan tahun. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita percayai. Dan itu yang akan dilahirkan, dilakukan Bapak Ibu Saudara. Karena itu kalau kita mau memperbesar kapasitas kita, itu harus dimulai dari mindset pikiran kita terlebih dahulu. Milikilah daya dobrak. Daya dobrak itu bukan apa enggak, tapi milikilah koyakkan keterbatasan pikiran. Karena pikiran yang kerdil tidak akan pernah menghasilkan mahakarya. Kalau kita pikirannya cuma kecil, ya nggak akan jadi masterpiece. Bukan soal dana loh, bukan. Bukan soal kemampuan, bukan. Tapi soal ini loh. Pikiran dulu yang gratis ini yang dari Tuhan. Koyakkan, mau enggak kita ini berkata bahwa memang aku ini takut tapi aku mau mencoba. Nah itu kan enggak pakai biaya ya Bapak Ibu. Tapi itu bersama dengan Tuhan itu perlu. Banyak orang tuh berhentinya karena enggak punya biaya, enggak punya modal. Padahal itu belum diperlukan. Ini dulu yang diperlukan. Mindset kita. Satu titik ketika saya datang ke tempat ini, saya melihat kita masih pindah-pindah ya. Dari tempat satu ke tempat yang lain, Saya tanya sama Pak Yohanes atau Ci Irin gitu ya. Kita enggak bisa sewa, ya kan? Kenapa kok harus itu terus? Karena enggak bisa, kebanyakan kalau hotel yang premium ke atas itu pertama enggak bisa disewa, karena pasti wedding. Yang kedua adalah pasti harganya mahal. Terlalu mahal. Puluhan juta loh Bapak Ibu sekali hari itu. Karena disamakan dengan wedding. Waduh, saya cukup pusing ya. Dan sedih karena setiap sound system itu yang paling harus bongkar-bongkar setiap minggu. Pasang bongkar. Musik ya, jamnya musik, cek sound jam berapa. Saya mulai berdoa dalam hati, Tuhan memang gak mungkin. Tapi bukankah yang gak mungkin itu bagianmu. Saya bilang Tuhan, Mbok ya kalau ada tempat yang permanen aja. Gak usah bongkar-bongkar Tuhan. Gak usah bongkar-bongkar, jemaat tuh bingung. Minggu ini di sini, minggu itu di situ. Ngalami ya Bapak Ibu ya, masa-masa itu. Anda bingung, saya lebih susah Bapak Ibu Saudara. Ya apa nih, nyasar nggak? Ada yang nyasar ke sini. Lah bukan di sana telat ya, ke ibadah. Yang kedua saya ingat ketika itu pindah lagi ke salah satu hotel yang lain ya. Karpet, tangganya tuh berkarpet. Tahu Bapak Ibu Saudara? Ya, ketika tangga itu berkarpet saya juga baru pertama kali saat itu. Ketika saya masuk ke sana, loh kok gini buat saya. Karena cukup tematik ya tempatnya. Kemudian saya duduk di paling belakang itu, saya berdoa sama Tuhan. Itu doa saya yang kedua. Yang saya ingat ya Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, saya nangis sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, saya cuma rindu satu. Ini loh Tuhan, kan saya kan dari belakang. Ini loh jemaatmu Tuhan, kasih kita tempat yang permanen. Saya gak bilang itu tanah loh ya. Carikan Tuhan tempat yang saya ini gak usah bongkar-bongkar. Jemaat ini bisa datang ke tempat waktu saya itu nangis loh Bapak Ibu. Ya saya ceritakan sudah lama. Dan Tuhan itu sedikit demi sedikit menjawab mimpi. Sedikit demi sedikit menjawab mimpi. Ketika kemarin retret sinode, ya Pak Didik CFO yang bagian keuangan mengumumkan. Salah satu yang akan dibangun adalah GMS Malang gitu ya. GMS Malang mendapatkan tanah kayak gitu kan ceritanya. Semuanya tepuk tangan. Kemudian beberapa gembala tanya kepada Pak Jeff. Gitu ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Tanya bagaimana kok bisa mendapatkan tanah. Kita gak bisa jawab juga. Kok bisa? Karena itu kerjaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu semua kerjaannya Tuhan. Kita cuma tahu satu. Sejauh aku ini memandang. Sejauh aku ini berpikir. Sejauh aku ini percaya. Bahkan di luar logisku. Aku percaya. Aku maju melangkah sedikit demi sedikit ketabrak mundur maju gagal maju ya. Kalau yang tim pembangunan tahu ya, maju mundur cantik pokoknya Bapak Ibu Saudara ya. Cari ini dan ini nanti ke depan juga pasti bukan yang mungkin nggak bisa lurus terus. Kita berdoanya sih lurus. Tapi kalaupun masih ada, saya mau terus punya kapasitas pikiran yang tidak putus asa dan saya mau terus maju. Katakan amin.
Amin Bapak Ibu Saudara, miliki hal yang seperti itu, miliki semangat yang seperti itu. Ya, miliki tidak hanya daya dobrak, tetapi juga manajemen diri yang baik dan progres. Saya bilang kemarin, dulu zaman-zaman GMS Malang ini sudah 21 tahun Bapak Ibu Saudara di GMS Malang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, welcome home. Kita sudah ada di Malang 21 tahun ya. Nah, mungkin Ci Irin, Pak Yohanes gitu ya, tadi pagi ada Ci Elizabeth bilang gini, ketemu sama salah satu jemaat yang lain gitu ya. 21 tahun itu waktu yang lama sekali. Dari anak mungkin kecil sampai anak tuh dewasa Bapak Ibu Saudara. Tapi tahukah, mungkin bisa ngomong begini, loh kamu ini loh, aku kenal kamu ini 21 tahun. Mungkin ya bahasa yang dibawanya gitu ya, bukan bahasa khotbah, bahasa sehari-hari. Mosok saya gak berubah? Tuh mungkin orang ini ngomong, yo aku ini gak berubah, yo kene iki kayak Tuhan Yesus. Loh yang boleh berubah tuh, yang gak berubah tuh cuma Tuhan. Tapi kita ini harus berubah Bapak Ibu Saudara. Sama kapasitas pikiran itu berarti seperti apa? Tidak hanya punya bukan hanya punya impian, mengubah mindset. Tapi kita juga punya manajemen diri yang baik. Kita juga berprogres, kita gak ada yang sempurna. Bapak Ibu, saya juga terlepas dari gak bisa sempurna. Tapi saya mau mencoba terus menerus jadi yang terbaik. Jadi yang baik gitu. Jadi kita semua harus punya progres kehidupan kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Sekolah memang sampai S1, S2, S3. Tapi yang namanya sekolah kehidupan, sekolah bersama dengan Tuhan itu selalu dan terus menerus Bapak Ibu Saudara. Amin. Menurut Malcolm dikatakan seperti ini. Masa depan adalah adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Jadi jangan tunggu masa depan tuh saya tak lihat, tak terawang sih kalau keadaannya cerah aku ke sana gitu ya. Tapi kalau kita ingin masa depan kita cerah, mulailah dari sekarang. Diatur yang sekarang, AOG, Pro M ya. Aturlah dari sekarang, jangan nanti ya tunggu aku nanti. Karena kalau nanti berarti lebih jauh Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu ayo kita sama-sama bisa mengatur, kendalikan diri kita, kemampuan mengendalikan diri, mengatur prioritas, mengatur waktu, mengatur keuangan, mempunyai goal setting, mau belajar dan mau naik level. Amin. Yang kedua, potensi yang kedua ya. Kapasitas yang kedua yang dapat diperbesar adalah kapasitas hati. Memperbesar kapasitas hati Bapak Ibu Saudara. Yang dimaksud adalah sikap hati yang tidak terlalu mendominasi hidup kita. Ya, hati jadikan sebagai tempat proses untuk semakin ditarik besar. Kalau dulu orang-orang mau foto, ayo Pak foto ya. Gitu ya. Kalau sekarang itu, ayo Pak foto. Set. Ya gini ya, ini apa Pak? Ini apa Bapak Ibu Saudara? Bukan jian ya, bukan ya. Tapi ini adalah hati, sarangi ya. Maksudnya itu sarangi gitu. Jadi bisa kasih tahu kanan kiri ya. Berkati dengan begini ya. Supaya gak tegang, gak ngantuk ya. Sarangi ya. Maksudnya itu aku padamu lah begitu ya. Aku mengasihimu. Nah kayak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat iki opo ya arek-arek iki kayak gini nyapo ya. Apa nyari duit apa ya opo enggak ya. Kita ini sedang memberikan kasih seperti itu. Nah apa yang dimaksud Bapak Ibu Saudara memperbesar kapasitas hati. Jangan jadikan hati kita itu tempat seperti sebuah keramik ya. Seperti guci yang berharga miliaran rupiah. Yang ditaruh di sudut ruangan untuk mempercantik. Berapa itu nilainya tinggi gitu ya. Pasti kan yang berharga itu nilainya tinggi. Jangan jadikan hati kita itu seperti keramik itu. Kalau itu disenggol langsung marah. Itulah banyak orang bilang senggol. Loh ya Bapak Ibu ya. Senggol bacok. Kamu nyenggol aku, kue tak bacok. Kan gitu ya. Kamu berani ngotek aku, ngotek harga diriku ya. Oh entenono kamu misalnya gitu ya. Hati itu bukan tempat untuk dijaga kekilauannya. Justru kebalikan, bagi Tuhan hati itu tempat proses. Amin. Tempat proses, karena itu saya selalu berkata kepada hati saya bahwa tempatmu ini ya cuma diproses. Kamu ini cuma bagian proses. Karena bagaimana Tuhan bisa memproses kita itu cuma di hati loh. Karena lewatnya kan hati, karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan itu selalu proses melalui hati. Banyak orang berkata begini, Pak luar biasa pelayanannya ya, wah luar biasa begini. Misalnya gitu ya. Tahukah orang-orang yang luar biasa menurut saya, ya yang saya kenal. Adalah orang-orang yang terlihat anggun di luar. Tetapi ketika dibuka bajunya, lukanya akeh Bapak Ibu. Sayatannya banyak. Karena namanya proses itu tidak enak. Kadang kalau dikasih masukan, Will
Gak pantas loh Will, kamu gini Will, potongan rambutmu ini gak pantas Will. Misalnya gitu ya, pantas gak pantas loh bebas ya. Tapi kalau kita dikasih masukan tuh sedok krenyes gitu loh Bapak Ibu, apa saya saja? Ya enggak ya. Pasti setiap kita kalau dikasih masukan tuh kayak gak enak gitu loh ya. Krenyes gitu, kayak panas gitu. Itu seperti kita tuh sudah melukai hati, kan dilukai sakit. Tapi saya selalu bilang, kalau itu masukan yang baik, saya gak boleh jadi orang yang anti masukan. Saya mengizinkan, bukan harga diri saya, bukan seperti ponsel Gucci itu yang indah itu loh. Kalau jatuh tuh, wah kenapa kamu jatuhkan gitu ya. Kenapa kamu senggol, jangan senggol itu mahal harganya gitu ya. Itu bukan. Tapi aku mengizinkan Tuhan, hatiku ini sebagai tempat proses. Dan cuma itu saja. Berarti kalau aku dipakai Tuhan besar, berarti aku semakin rendah hati. Kenapa? Wah kayak lukai Bapak Ibu Saudara. Jahitannya itu terlalu banyak, gak indah memang. Tapi dibungkus keindahan itu dari luar. Sehingga orang berkata, kok bisa kamu hebat? Mau tahu? Tak buka, banyak sekali lukanya. Kita harus mau diproses. Gak ada cara lain seperti tadi. Kapasitas yang diperbesar, itu berarti hati kita harus besar. Kita mau dipakai besar, mau terima berkat besar. Tapi kalau hati kita gak besar, kita gak bisa siap terima itu. Ya, banyak hal yang mau terjadi, tapi senggol dikit bacok. Ya takut Bapak Ibu Saudara deket-deket. Banyak hal yang terjadi tapi belum sampai sana. Anda dilukai, Anda merasa disakiti, Anda sudah kecewa, Anda tidak mau Tuhan, Anda mau keluar, Anda dan lain sebagainya. Dengan pikiran Anda, tidak usah. Akhirnya Anda melewatkan banyak kesempatan yang ada di depan mata Anda. Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi kesulitan, perubahan, hal-hal yang tidak menyenangkan, jangan fokus di ego pribadi. Dan jangan terbawa perasaan, jangan terlalu baper. Loh saya juga baper, iya punya perasaan, punya hati loh Bapak Ibu. Pendeta juga manusia gitu ya. Lagu yang dulu ya, wah gak kenal lagunya, oh berarti Anda sudah lebih muda gitu. Manusia juga, tapi saya bilang sama diri saya, jangan terlalu baper. Jangan terlalu baper. Wanita pria sama ya, punya hati soalnya. Jadi terima masukan, terima apapun. Ada sesuatu yang gak enak, jangan terlalu baper. Saya selalu bilang, kamu harus tahu posisi, kamu harus tahu siapa, kamu ini siapa. Gak usah terlalu besar egonya. Saya bilang gitu sama diri saya. Bapak Ibu ketika melihat layang-layang itu dapat terbang ke atas ketinggian langit, dia harus melawan arus angin. Benar ya? Kalau dia gak lawan ya di bawah. Tapi ketika kita bisa lihat dia kok indah ya. Karena banyak angin yang dia harus ini tabrak. Lama-lama bisa layangan kertasnya bisa lubang dikit, ditempel ya. Bisa permainan layang-layang Bapak Ibu ya. Terus naik lagi seperti itu. Kalau Anda punya ikan di rumah, ikan itu juga melawan arus air loh Bapak Ibu. Bisa lengkok-lengkok gitu. Iya kan? Kalau enggak kan dia gini-gini terus ngambang. Ngambang Bapak Ibu, meninggal dia. Orang yang bertumbuh adalah orang yang harus terus, apa Bapak Ibu? Terus berproses hatinya ini. Saya pikir-pikir iya ikan ini kok bisa cantik lihai gini. Ya dia tuh batinnya dia aku ya bosel iki ya gini terus. Mah saking habitatku ini mungkin gitu ya. Jadi harus begini terus Bapak Ibu. Itu cuma perumpamaan. Tapi maksud saya ialah ayo sama-sama ketika Tuhan bawa kita besar, hati kita juga harus besar. Mempersiapkan diri, yang pertama akan banyak proses hati yang mungkin terlewati. Udah harus siap ya. Saya mau perjalanan ke Bali naik mobil, saya harus siap pegelinu Bapak Ibu, encok, punggung sakit, bawa koyo, harus siap. Akan banyak proses hati yang mungkin akan terlewati. Gesekan antar manusia itu biasa. Fokusnya jangan diprosesnya tuh menjadikan tujuan akhir. Tetapi fokuslah kepada tujuan ya, dan berkata bahwa itu hanyalah proses. Sering kan kita mungkin satu gak enakan satu dengan yang lain ya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya gimana? Wis gak ambek kamu gak cocok, aku ambek kamu. Loh itu kan bukan tujuannya. Tujuannya contoh sama ibu ini mau ngomong sama Theo misalnya. Theo tali yang mana? Yang mau pakai rafia atau tali karet gitu ya. Cek menurutku talinya gini-gini. Menurut Cece talinya gini-gini. Loh Theo kamu gak usah mikir dulu. Cece kenapa kok mikirnya kayak gitu? Akhirnya gak jadi beli tali Bapak Ibu. Gimana? Ya iya kenapa? Mikir. Jadi mari mikir. Kamu ambek aku gak cocok ya. Nah sampai di titik itu. Jangan fokus kepada, oh ya wis gak cocok, ya wis gak ambek kamu. Loh itu cuma proses, cari tujuannya. Oh gitu ya, kenapa kamu bisa pikirkan itu? Sudut pandangmu gimana Theo? Gini loh gini. Tak coba ya, kenapa? Karena tujuannya tuh mau beli tali yang mana. Jadi gak perlu sampai berargu, sampai akhirnya proses itu menjadi tujuan akhirnya. Lewat aja kok, itu pasti akan lewat. Jangan anti masukan dan perubahan. Bapak Ibu meski tidak enak, hati ketika kita terima masukan, tetapi saya tulis di sini, masukan dan sebuah perubahan itu adalah vitamin yang rasanya pahit,
tetapi bekerja efektif untuk hati Anda. Nah, kayak iklan sponsor ya. Obat itu kalau semua manis obat anak. Tapi kalau obat sudah dewasa itu pasti pahit. Tapi ketika kita minum obat pahit, bekerja efektif bagi tubuh Anda. Sama ya, kapasitas mau diperbesar, ya caranya terima masukan. Kadang itu banyak disayat, ya sudah itu biasa. Itu vitamin kok buat aku. Saya harus bilang begitu. Gak bisa loh, kadang suami istri aja bilang, wis gak popo, coba rungokno. Misalnya gitu ya Bapak Ibu sudah, opo kamu ini gak ngerti opo, kamu gak ngerasa apa yang tak rasa gitu soalnya. Nah karena itu saya bilang ini buat diri saya sendiri. Bukan untuk orang lain, saya harus bilang ketika saya dapat masukan, ketika sesuatu gak ada dalam diri saya harus bilang bahwa ini tuh vitamin buat aku. Wis ya, hatiku ya, jangan terlalu baper, wis gak apa-apa. Amin. Ya, yang ketiga, kapasitas apa yang diperbesar? Ya, yang ketiga adalah perbesar kapasitas people, yaitu membangun komunikasi dan menginisiasi hubungan dengan sesama. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus pun memberi teladan loh. Ketika dia menyelamatkan dunia, ya, Yesus itu tidak sendirian. Waktunya itu cuma sebentar loh Bapak Ibu. Tetapi di waktu yang sebentar itu, Yesus memilih untuk memuridkan ke-12 muridnya. Karena ketika dia naik ke atas, akhirnya dilanjutkan oleh murid-murid yang lain. Nah, Maxwell juga berkata, ya seorang tokoh kepemimpinan, jika kita mau cepat kerja, kerja sendiri. Ya kan, cepat mau. Ibu-ibu coba, nyapu, ngepel, nyetrika, ya kan, masak, semua dikerjakan sendiri. Tapi kalau kita mau besar, kita harus libatkan orang lain, benar? Gak bisa terus-terusan kita semua, karena itu kita harus perbesar kapasitas untuk membangun hubungan dan komunikasi dengan sesama. Baik itu yang di bawah, lebih muda, lebih tua, samping kiri, samping kanan, apapun itu. Kita harus belajar ya, untuk kita bisa di seni ini. Semakin besar goal, perlu semakin besar juga kemampuan untuk bekerja sama. Karena itu bangunlah kepercayaan, bangunlah rasa aman. Tahu kapan berbicara, tahu kapan mendengar, ya, saling support, menghormati, menghargai dalam kasih Kristus. Fokus pada goal yang lebih besar daripada ego kita pribadi. Dan 3 kata yang penting Bapak Ibu membangun hubungan satu dengan yang lain, baik suami, istri, anak, sesama, yaitu minta tolong. Tolong ya Pak, buatkan aku teh. Tolong ya Pak, terima kasih ya karena sudah jaga anak, padahal ya anaknya sama-sama ya. Dan juga minta maaf ya. Sorry ya, tadi itu saya minta maaf juga ke Espro. Sorry ya, karena gini. Oh iya C, gak apa-apa C. Pasti kan kalau orang minta maaf kan ya cuma 2. Oh ya gak apa-apa gitu ya. Atau kedua, dia makannya toh aku nih kan gitu ya. Tapi kebanyakan oh gak apa-apa kan gitu. Tapi baik loh Bapak Ibu, meskipun cuma sedikit itu. Tapi buat orang tuh enak, membangun hubungan tuh jauh lebih baik. Ya Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama bangun ketiga kapasitas ini. Kapasitas apa yang pertama? Lali ya. Yang pertama adalah kapasitas pikiran. Yang kedua, hati. Yang ketiga, people ya. Saya ada gambar sebuah tadi ya. Kalau ibadah Sabtu dikatakan ini gentong ya. Kalau ibadah pagi dan ibadah kedua saya sudah mempunyai namanya. Kemarin sampai jam 1 malam saya pikirkan apa ini ya sebenarnya ya. Ini adalah wadah kayu ya. Lebih baik ya daripada gentong ya Bapak Ibu ya. Apa sebenarnya ini ya? Ya saya kurang tahu apa namanya ya. Ini adalah wadah kayu Bapak Ibu Saudara. Nah kira-kira kapasitasnya itu yang mana? Apakah di pegangannya? Bukan ya. Apakah di lingkarannya? Ataukah di tempat air itu mengalir? Jawabannya adalah sebesar apapun kita buat kapasitas kita, setinggi apapun kita punya suatu pencapaian kapasitas, tapi kalau ada sesuatu yang bolong, sesuatu yang belum dibangun, ketika air itu diisi pasti akan mengalir. Dan kapasitasnya itu ya cuma sampai di sana. Seberapa yang paling pendek. Karena itu ketika kita mungkin hebat secara pemikiran, hebat secara membangun orang, membangun people, tapi kalau kapasitas hati kita ini belum besar, ada titik di mana akan bocor Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang kita lakukan itu menjadi seolah-olah itu runtuh. Yang enggak langsung hancur ya enggak, tapi kurang gitu. Kenapa? Ya cuma segitu aja soalnya. Karena itu 3 kapasitas ini masih banyak sebenarnya. Tapi itu yang paling umum. Ayo kita sama-sama bangun. Ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Tuhan itu rindu memberkati Anda. Ya seperti yang tadi Tuhan tuh sudah siap berkati Anda.
Ayo sama-sama kita juga siap menerima berkat dari Tuhan. Kalau Tuhan kasih kapasitas kita hari ini 330, kita mau naikkan sama-sama jadi 660. Kalau kita sudah 660, kita naikkan ke 1,5 liter. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa yang siap berkomitmen untuk kita hari ini punya kapasitas yang diperbesar. Mari kita bangkit berdiri.